Send. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Rahwati dengan NIM STE 202202778 dan program studinya Sistem Informasi. Di sini saya bakalan menjelaskan untuk review jurnal itu dengan jurnalnya Analisis Pengolahan Data dalam Sistem Informasi Manajemen. Adapun latar belakangnya itu ada tiga ya. Yang pertama, data sangat penting dalam manajemen bisnis modern. Ini tuh membahas pentingnya pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Fungsinya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, sistem informasi manajemen memungkinkan pengolahan dan analisis data untuk keputusan yang lebih baik. Dalam era digital, data menjadi aset strategis dan sistem informasi manajemen berperan penting dalam mengelolanya ya. Yang ketiga ada tantangan, itu ada integrasi sistem dan keamanan data. Selain itu ada beberapa tantangan utama lainnya dalam pengolahan data sistem informasi manajemen. Itu meliputi kompleksitas dan volume data yang tinggi dan juga keterbatasan pemahaman teknis dalam organisasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk tujuan yang pertama itu menganalisis pengolahan data dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua ada menjelaskan tantangan dan solusi tentang teknologi canggih seperti big data dan juga AI. Untuk big data itu fungsinya untuk menangani volume dan variasi data besar. Kalau misalnya kecerdasan buatan atau AI itu fungsinya untuk menganalisis prediktif dan otomatisasi proses pengambilan keputusan. Pengolahan data sistem informasi manajemen itu ada pengumpulan data, persiapan data, input data, pemrosesan data, output dan interpretasi, penyimpanan data. Ada tiga tahap yang dimaksud adalah yang pertama itu melibatkan strategis teknologi dan keterampilan manajerial. Yang kedua, datanya diambil dari berbagai sumber seperti IoT, media sosial, dan juga sensor. Yang ketiga, AI memungkinkan prediksi dan rekomendasi otomatis. Selanjutnya ada jenis pengolahan data. Untuk jenis pengolahan data itu ada batch processing. Batch processing itu sendiri itu merupakan pengumpulan data dalam kelompok-kelompok besar, lalu memprosesnya secara bersamaan pada waktu tertentu. Semisal pada pada proses laporan keuangan ataupun buat laporan gaji itu bisa menggunakan batch processing. Yang kedua ada real time processing, itu memproses data secara segera setelah diterima. Ada contohnya juga pada sistem perbankan ataupun sistem reservasi tiket pesawat. Itu biasanya menggunakan real time processing. Yang ketiga ada online manual. Online manual itu online sorry. Ada online processing. Processing merupakan proses data secara interaktif dengan pengguna yang memungkinkan pengguna melihat hasil pemrosesan secara langsung. Ada juga manual processing, itu datanya diolah secara manual tanpa bantuan mesin ataupun komputer ya. Tapi kekurangan proses ini membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Ada juga mekanis processing. Mekanis processing itu menggunakan mesin atau perangkat elektronik untuk mengolah data. Seperti itu. Selanjutnya ada electronic processing. Electronic processing itu menggunakan komputer atau perangkat elektronik untuk mengolah data. Terdistribusi processing merupakan datanya itu diproses secara terdistribusi di beberapa komputer atau perangkat yang berbeda. Ya, ini tuh meningkatkan kecepatan dan keandalan pemrosesan data.
Yang ketiga, yang selanjutnya ada cloud processing. Untuk cloud processing ini, datanya itu diolah di lingkungan cloud ya. Nah, yang seterusnya ada automatic processing. Automatic processing itu merupakan data yang diolah secara otomatis oleh sistem komputer tanpa intervensi manusia ya. Seperti itu untuk jenis pengolahan datanya ya. Selanjutnya ada teknologi pendukungnya. Untuk teknologi pendukung itu ada tiga. Yang pertama ada database dan gudang data itu ada SQL, Hadoop dan juga Spread. Yang kedua ada cloud dan juga platform analitik, yaitu ada AWS, GCP, dan juga Azure ya. Yang ketiga ada AI dan machine learner, itu ada supervised dan unsupervised learning. Ini untuk metode penelitian, untuk metode penelitian itu yang pertama itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pustaka, bersumbernya itu dari jurnal, buku, maupun studi kasus. Selanjutnya di tekniknya kita menggunakan teknik coding tematik dan sintetis data. Teknik coding sistematik itu fungsinya untuk menganalisis data kualitatif yang melibatkan pembacaan melalui pengesampingkan data dan mencari polanya ya. Selanjutnya ada kesimpulannya. Untuk kesimpulannya itu ini ya, organisasi yang menerapkan teknologi pengolahan data secara strategis dalam sistem informasi manajemen akan memiliki keunggulan kompetitif. Namun, penting juga untuk memperhatikan aspek etika seperti privasi dan keamanan data, serta perlunya keselarasan antara teknologi dan strategis manajerial ya. Terima kasih seperti itu Kak. Seperti itu untuk review jurnal dari Salbila. Selanjutnya aku bakal mereview untuk jurnal yang Jurnal Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru. Selanjutnya ada dua jurnal ya yang bakal aku mereview. Yang satu yang tadi aku reviewkan. Yang ini ada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru berbasis web. Latar belakangnya, banyak SMA yang belum menggunakan teknologi informasi dalam penerimaan siswa baru ya. Termasuk juga di SMA swasta Free Methodist 2 Medan. Ini masih menggunakan sistem manual dalam proses penerimaan siswa barunya atau PSB. Hal ini tuh kurang efisien dan berisiko terhadap ketidakteraturan data. Maka dikembangkan sistem PSB berbasis web untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penerimaan siswa baru. Selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian itu tuh ada tiga ya. Yang satu menganalisis sistem PSB manual. Kedua mengembangkan sistem informasi PSB berbasis web. Yang ketiga meningkatkan efisiensi dan cangkupan penerimaan siswa. Itu ada cangkumannya penerimaan siswa itu meliputi jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur anak guru ataupun jalur pindahan juga bisa ya. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, itu metodenya menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan tekniknya observasi dan wawancara. Untuk analisis datanya itu menggunakan analisis deskriptif dan model Miles dan Huberman-nya ya. Yang dimaksud model interaktif Miles dan Huberman itu di mana pada analisis ini akan melibatkan empat hal utama, yaitu proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian, hingga penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hal ini tuh dilakukan secara interaktif hingga kegiatan analisis data itu selesai ya. Selanjutnya ada fitur sistem penerimaan siswa baru berbasis web. Itu ada jalur penerimaan melewati jalur zonasi, prestasi, afirmasi, anak guru atau pindah. Bagian halaman pengunjungnya itu ada info sekolah, pendaftaran, dan juga pengumuman. Untuk halaman usernya itu ada formulir upload berkas dan juga pemilihan jalur. Lalu yang terakhir ada halaman admin. Halaman admin itu ada kelola data, verifikasi, dan juga pengumumannya. Itu untuk fitur sistem PSB yang berbasis webnya. Selanjutnya ada teknologi yang digunakannya itu menggunakan bahasa pemrograman yang sering kita gunakan, yaitu menggunakan PHP. Untuk basis datanya itu menggunakan SQL ya ataupun database-nya. Untuk pengujian sistemnya kita menggunakan black box testing. Untuk hasil kesimpulannya sendiri itu sistem PSB berbasis web berhasil ya menggantikan sistem manual di SMA swasta Free Methodist 2 Medan. Sistem dapatnya diterapkan dengan baik dan diterima oleh pihak sekolah serta mampu mencakup berbagai kalangan calon siswa yang sebelumnya tidak terakomodasi ya. Jadi hal ini tuh bisa apa namanya menambahkan jalur penerimaan dibandingkan sistem lama. Selain itu ini juga meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan siswa. Seperti itu untuk review jurnal untuk aplikasi penerimaan siswa baru di SMA swasta Free Methodist 2 Medan. Ya, seperti itu untuk review jurnal yang udah saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.